Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab 2, persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat part 1. Ini adalah materi pertemuan kelima semester 1, tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP. Hari ini Jumat, tanggal 26 Agustus 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIUT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Kompetensi dasarnya 3.3 menganalisis sifat-sifat fungsi kuadrat ditinjau dari koefisien dan determinannya. 4.1 menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel, sistem persamaan linear dua variabel dan atau fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memuat variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umum persamaan kuadrat atau PK, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, dan C bilangan real, serta A tidak boleh sama dengan 0. Keterangannya, X itu adalah variabel, A disebut koefisien dari X kuadrat, B disebut koefisien dari X, dan C disebut konstanta atau bilangan. Contoh persamaan kuadrat. 4x kuadrat ditambah 5x ditambah 8 sama dengan 0, kemudian 2p kuadrat ditambah p sama dengan 0, 2m kuadrat dikurangi 32 sama dengan 0, dan 6k kuadrat sama dengan 0. Ini adalah cirinya ada kuadratnya dan ada sama dengannya. Akar persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 itu adalah nilai variabel X yang membuat persamaan kuadrat bernilai benar atau ruas kiri PK atau persamaan kuadratnya bernilai 0. Jadi penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Contoh 1. Selidiki kebenaran persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X dikurangi 40 sama dengan 0 memiliki akar X sama dengan 4 dan X sama dengan 10. Oke, kita jawab. Untuk X sama dengan 4, kita substitusi ke persamaan X kuadrat ditambah 6X dikurangi 40. Jadi 4 kuadrat ditambah 6 kali 4 dikurangi 40 itu nilainya 0, berarti sama dengan 0. Artinya itu benar. Jadi X sama dengan 4 merupakan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Kemudian yang X sama dengan 10 kita substitusi juga ke X kuadrat ditambah 6X dikurangi 40. Itu akan menghasilkan nilai 120, itu berarti tidak sama dengan 0. Artinya salah. Jadi X sama dengan 10 bukan merupakan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Lebih jelasnya kita kasih contoh soal kedua. Diketahui persamaan X dikali X ditambah 4 ditambah 9X dikurangi 30 sama dengan 0. A. Ubah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. B. Apakah X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 5 merupakan penyelesaian akar persamaan kuadrat tersebut? Jawabnya untuk poin A. X dikali X ditambah 4 ditambah 9X dikurangi 30 sama dengan 0, itu berarti X kali X itu X kuadrat, kemudian X dikali 4 itu 4X, kemudian ditambah 9X dikurangi 30 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat ditambah 13X dikurangi 30 sama dengan 0.
Ini merupakan bentuk umum persamaan kuadratnya. Kemudian lanjutan pembahasannya untuk substitusi X sama dengan 2 ke dalam persamaan kuadratnya. X kuadrat ditambah 13X dikurangi 30, itu artinya 2 kuadrat ditambah 13 kali 2 dikurangi 30 itu akan mendapatkan nilai 0. Berarti X sama dengan 2 merupakan penyelesaian atau akar persamaan kuadrat tersebut. Kemudian untuk yang X sama dengan negatif 5, disubstitusi juga ke persamaan X kuadrat ditambah 13X dikurangi 30, berarti menghasilkan negatif 70. Berarti itu tidak sama dengan 0. Artinya, X sama dengan negatif 5 bukan merupakan penyelesaian atau akar persamaan kuadrat tersebut. Banyak akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 bisa mempunyai 2 akar berbeda, 2 akar kembar atau 1 akar, atau bahkan tidak mempunyai akar. Oke, banyaknya akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminannya. Artinya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, pilihannya jika nilai D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real berbeda. Kemudian jika D sama dengan 0, persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real yang sama atau kembar, atau bisa disebut 1 akar real. Kemudian jika D kurang dari 0, berarti persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Contoh soalnya, tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat berikut. 3x kuadrat ditambah 8x dikurangi 12 sama dengan 0. Oke? Persamaan kuadrat tersebut mempunyai A sama dengan 3, B sama dengan 8, dan C negatif 12. Maka nilai diskriminannya atau D sama dengan B kuadrat min 4AC berarti 8 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya itu 3, kemudian dikali C negatif 12. Itu akan menghasilkan 210 itu lebih dari 0. Nah, karena nilai D lebih dari 0, maka jenis akar persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real yang berbeda atau berlainan. Kemudian menentukan akar persamaan kuadrat. Menyelesaikan persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pemfaktoran, kemudian yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga memakai rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, di sini kita ambil yang pertama dulu, yaitu pemfaktoran. Penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi AX ditambah P dikali AX ditambah Q dibagi A sama dengan 0. Nah, dengan syarat P dikali Q sama dengan A dikali C dan P ditambah Q sama dengan B. Khusus untuk A sama dengan 0, khusus untuk A sama dengan 1, maka dapat difaktorkan menjadi X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kita kasih contoh tentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Yang pertama, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 18X dikurangi 40 sama dengan 0. Oke, P kali Q itu sama dengan A dikali C. A-nya 1, C-nya negatif 40, berarti sama dengan negatif 40. Kemudian P ditambah Q sama dengan B, berarti P ditambah Q sama dengan nilai yang tengah. Nah, cari dua bilangan yang kalau dikali ada negatif 40, kalau ditambah ada 18. Nah, kita menemukan 20 dan negatif 2. Artinya 20 kali negatif 2 itu negatif 40, kemudian yang 20 ditambah negatif 2 itu 18. Jadi P-nya 20 dan Q-nya negatif 2. Maka kita masukkan ke perfaktorannya adalah X kuadrat ditambah 18X dikurangi 40 sama dengan 0. Rumusnya X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0, berarti X ditambah 20 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0.
Jadi yang pertama adalah X ditambah 20 sama dengan 0, X-nya negatif 20. Dan yang satu lagi X dikurangi 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Itu dengan cara PRGT, pindah ruas ganti tanda. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 20,2. Kemudian contoh yang kedua, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 13X ditambah 36 sama dengan 0, maka P dikali Q sama dengan A dikali C atau 1 dikali 36 berarti 36. Dan P ditambah Q sama dengan B, itu adalah 13. Jadi mencari dua angka yang jika dikali menghasilkan 36, jika ditambah menghasilkan 13. Nah, kita mendapatkan angka 4 dengan 9. 4 kali 9, 36. 4 ditambah 9, 13. Maka diperoleh P sama dengan 4 dan Q-nya sama dengan 9. Masuk ke persamaan kuadratnya. Jadi X kuadrat ditambah 13X ditambah 36 sama dengan 0. Berarti X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0 itu jadi X ditambah 4 dikali dengan X ditambah 9 sama dengan 0. Yang satu, X ditambah 4 sama dengan 0 berarti X-nya negatif 4. Satunya lagi, X ditambah 9 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan negatif 9. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4, negatif 9. Oke? Kemudian contoh nomor 3 yang A-nya tidak sama dengan 1. Nah, di sini A-nya sama dengan 2. Berarti persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 35 sama dengan 0. Jadi P kali Q sama dengan A dikali C berarti 2 dikali negatif 35 berarti negatif 70. Dan kalau P ditambah Q sama dengan B atau artinya negatif 9. Jadi kita cari dua bilangan yang jika dikalikan menghasilkan negatif 70 dan jika ditambah menghasilkan negatif 9. Akhirnya kita mendapatkan angka 5 dengan negatif 14. 5 dengan negatif 14 kita substitusi ke AX ditambah P dikali AX ditambah Q dibagi A sama dengan 0. Jadi 2X ditambah 5 karena A-nya 2. Kemudian 2X dikurangi 14 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, pilih salah satu suku yang bisa dibagi 2. Berarti kita ambil yang 2x dikurangi 14 yang dibagi 2. Jadi yang kiri tetap yang 2x ditambah 5, kemudian dikali dengan x dikurangi 7 sama dengan 0. Jadi yang satunya 2x ditambah 5 sama dengan 0, jadi x-nya negatif 5 per 2. Atau yang satunya x dikurangi 7 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 per 2 7. Kemudian contoh yang keempat itu kita ambil A-nya 3. Jadi persamaan kuadratnya adalah 3x kuadrat ditambah 11x dikurangi 42 sama dengan 0. Jadi P kali Q sama dengan A kali C berarti 3 kali negatif 42 itu sama dengan negatif 126. Kemudian yang ditambah atau P ditambah Q sama dengan 11. Jadi kita cari dua bilangan yang jika dikali menghasilkan negatif 126 kalau ditambah menghasilkan 11. Kita temukan angka 18 dengan negatif 7. Nah, maka masuk ke AX ditambah P dikali AX ditambah Q per A sama dengan 0. Jadi 3X ditambah 18 dikali dengan 3X dikurangi 7 per 3 sama dengan 0. Nah, pilih salah satu lagi, mana yang bisa dibagi 3 dua-duanya. Nah, kita ambil yang 3X ditambah 18 yang dibagi 3. Jadi yang satunya tetap, yang 3X dikurangi 7 tetap. Jadi 3X dibagi 3, 1, berarti X. 18 dibagi bagi 3 sama dengan 6, berarti X ditambah 6 dikali dengan 3X dikurangi 7 sama dengan 0. Yang 1 X ditambah 6 sama dengan 0 itu X-nya negatif 6. Yang satunya lagi 3X dikurangi 7 sama dengan 0 itu berarti X-nya 7 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6,7 per 3. Oke. Nah, sampai kita ke LKPD 4 persamaan kuadrat part 1. Soal nomor 1 dan 2.
Soal nomor 1. Selidiki kebenaran dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 8x dikurangi 20 sama dengan 0 memiliki akar x sama dengan 5 dan x sama dengan negatif 10. Jadi kalian substitusi x sama dengan 5 ke persamaan kuadratnya. Apakah nilainya sama dengan 0? Kalau iya, berarti dia merupakan persamaan kuadrat. Kalau tidak, berarti bukan merupakan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Begitu juga dengan negatif 10. Kemudian soal yang kedua, ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. A, 2x dikali x ditambah 8 ditambah 6x dikali x dikurangi 3 dikurangi 12 sama dengan 0. Dan yang B, x kali 3x dikurangi 6 ditambah 8 dikali 2x ditambah 7 sama dengan 0. Kalian kalikan 2 kali yang 2x dengan x, yang 2x dengan 8, dan 6x kali x, dan 6x dikali dengan 3, dan seterusnya. Contohnya sudah ada di depan. Soal nomor 3 dan 4. Soal nomor 3. Telitilah apakah jenis akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, x kuadrat ditambah 5x dikurangi 10 sama dengan 0. Dan yang kedua, 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 9 sama dengan 0. Oke? Tentukan nilai A, B, C-nya terlebih dahulu, kemudian karena di sini meneliti jenis akar-akarnya, berarti kalian pakai diskriminan. Diskriminan rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Silahkan dihitung. Kemudian kalau sudah ketemu apakah dia lebih dari 0, sama dengan 0, ataukah kurang dari 0, kalian teliti, baru nanti kesimpulannya. Akarnya bagaimana? Apakah 2 real, ataukah 1 real, ataukah tidak punya akar. Yang keempat atau soal yang terakhir. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan memfaktorkan. Yang pertama adalah x kuadrat ditambah 9x ditambah 20 sama dengan 0. Yang B, 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 52 sama dengan 0. Yang C, 3x kuadrat ditambah 23x ditambah 40 sama dengan 0. Oke, di sana udah ada contohnya untuk A1, kemudian A-nya 2, dan kemudian A-nya 3. Semua ada contohnya, silahkan dikerjakan. Ingat catatan penting yang pertama. Pada bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 1, maka P kali Q sama dengan A kali C, dan P ditambah Q sama dengan B, maka masuk ke rumus AX ditambah P dikali AX ditambah Q per A sama dengan 0. Artinya, cari dua bilangan cari dua bilangan P dan Q jika dikali ada pinggir kali pinggir, jika ditambah ada tengah. Kemudian yang kedua, pada bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A-nya sama dengan 1. Berarti sama, P kali Q sama dengan C, P ditambah Q sama dengan P. Masuk ke rumus X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Itu juga artinya cari dua bilangan P dan Q, jika dikali ada pinggir kali pinggir, jika ditambah ada tengah. Silahkan kerjakan LKPD 4 persamaan kuadrat part 1. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya. Kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal tatap muka matematika sesuai kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.